Wakil Bupati menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada segenap anggota Dewan, Pak Ketua, Pak Wakil Ketua, dan seluruh jajaran DPRD Flores Timur yang sudah menerima kami secara ikhlas dalam semangat kemitraan dalam beberapa momentum sebelumnya. Pada saat Junten di Jakarta sebelum pelantikan, kita bahkan boleh bertemu di sana, dan setelah itu juga hadir 28 orang anggota pimpinan DPRD di Jakarta pada saat pelantikan. Kami menganggap ini adalah gestur langkah yang positif yang mengindikasikan niat kita bersama untuk bermitra secara produktif pada masa-masa yang akan datang. Tentu saja kami berharap bahwa kemitraan ini sama-sama kita pelihara, kita jaga dalam perjalanan pengabdian kita 5 tahun ke depan. Pada posisi sebagai legislatif tentu Bapak, Ibu, Bapak-Bapak semua diharapkan menjalankan tugas fungsi sebagai anggota DPR dengan baik, dan kami sebagai pihak eksekutif juga dapat menjalankan tugas pengabdian dengan baik di ranah eksekutif dalam semangat kemitraan, dalam bahasa Pak Ketua DPRD yang disampaikan kepada publik beberapa kali dalam semangat kritis dan konstruktif. Sebagai pihak eksekutif, kami tentu menganggap bahwa sekalipun mengambil posisi yang kritis, kita sama-sama tentu punya semangat yang sama, semangat konstruktif untuk memberikan kontribusi terbesar bagi daerah ini. Pimpinan dan anggota Dewan yang terhormat, kesempatan pidato perdana ini tentu saja dimaksudkan untuk menyegarkan kembali ingatan kita semua tentang visi dan misi serta program-program strategis yang pernah kami kumandangkan pada saat kampanye, pada proses pemilihan kemarin, dan juga yang dokumennya sudah kami sampaikan secara resmi kepada pemerintah daerah dan penyelenggara pemilu pada saat itu. Kita sama-sama tahu bahwa saya dan Pak Ignas mengusung tema lompatan jauh Flores Timur yang intinya adalah peningkatan produktivitas dalam skala lompatan untuk mencapai mengejar kemajuan dari daerah kita tercinta Flores Timur ini. Kita memang berada pada titik yang tidak cukup baik pada hari ini tentu saja. Bahwa daerah lain juga berada pada titik yang sama, iya. Tapi kita tentu mempunyai sikap sebagai generasi pemimpin bangsa. Kita menginginkan bahwa daerah kita pada hari ini juga mampu menjawab persoalan-persoalan yang sama-sama kita ketahui. Kita mencatat bahwa di balik tema lompatan jauh Flores Timur, di balik visi dan misi, ada sejumlah persoalan yang selalu kita dialogkan di tengah masyarakat kita. Persoalan yang paling menonjol adalah persoalan kemiskinan yang angkanya sedemikian besar. Di balik tawa, di balik kegembiraan masyarakat Lama Holot yang khas, juga ada angka kemiskinan sampai pada hari ini di angka 11%, yang setara dengan kira-kira 30.000 orang. Ini adalah persoalan yang tentu saja mengundang perhatian, mengundang mata kita untuk melihat secara jernih, termasuk mata hati kita untuk melihatnya, yang harus kita jawab dengan panggilan kita sebagai politisi. Selain angka kemiskinan yang begitu besar, kita juga diamanatkan untuk melihat indeks pembangunan manusia. Di situ kita bisa melihat bahwa kinerja kita dalam urusan pendidikan dan kesehatan juga masih belum cukup baik di situ. Pendidikan dalam indeks pembangunan manusia diukur dengan rata-rata lama sekolah, dan Flores Timur ternyata rata-rata lama sekolahnya masih
8 tahun, sesuatu yang masih jauh dari target angka 12 tahun, bahkan 9 tahun yang sudah kita lewati. Demikian juga dalam urusan kesehatan, angka kematian ibu dan anak dan lain sebagainya juga masih memprihatinkan. Saya kira angka-angka ini adalah angka-angka yang barangkali dapat kita lihat hanya sebagai statistik saja, tetapi mudah-mudahan juga mengajak kita untuk melihat bahwa di belakang tema lompatan jauh sebetulnya ada misi yang jelas ditujukan untuk menjawab persoalan-persoalan kita sebagai suatu daerah. Dan sebagaimana yang sudah kami rumuskan di dalam visi dan misi lompatan jauh Flores Timur, kita melihat bahwa urusan ekonomi yang untuk waktu cukup lama kita tidak berikan itu sebagai prioritas karena mandat nasional kita memberikan perhatian kita pada urusan-urusan wajib di bidang pendidikan, di bidang kesehatan, di bidang infrastruktur. Maka pada periode ini kita mau memberikan perhatian yang cukup seimbang. Karena itu kami selalu mengatakan bahwa di bawah tema lompatan jauh Flores Timur kita akan memberikan perhatian cukup serius pada urusan pemberdayaan ekonomi. Pemberdayaan ekonomi berarti juga pemberdayaan petani kita, pemberdayaan nelayan kita, pemberdayaan UMKM kita, pemberdayaan pelaku-pelaku ekonomi yang lain di sektor ekonomi mikro termasuk juga di sektor ekonomi kreatif. Tentu saja pemberdayaan ekonomi yang harus utamakan dalam kebijakan 5 tahun ke depan ini, kita tidak meninggalkan hal-hal wajib seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Karena itu ke depan mudah-mudahan kita bisa sama-sama menjaga supaya portofolio kebijakan, bauran kebijakan antara pemberdayaan ekonomi dan perhatian kita pada urusan-urusan wajib, pendidikan, kesehatan, infrastruktur dapat kita jaga dengan baik, sehingga dia tidak pingsan. Di satu sisi ekonomi kita berikan perhatian, tetapi juga urusan-urusan yang lain mendapat perhatian yang sebanding dengan itu. Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian, terkait dengan perkembangan terakhir memang harus kita katakan bahwa pada masa awal kepemimpinan ini, lompatan jauh Flores Timur langsung dihadapkan dengan suatu kenyataan nasional. Kenyataan yang sebenarnya menghentak kita, membuat kita terkejut, tapi mudah-mudahan sama-sama kita menganggap sebagai shock terapi yang positif. Langkah pemangkasan anggaran yang dilakukan oleh pemerintah pusat pada instansi pertama tentu saja mengejutkan kita, dan barangkali bisa saja menyurutkan langkah kita kalau kita tidak memahami kebijakan nasional ini dengan baik. Beruntung bahwa setelah pelantikan kemarin kami boleh mengikuti retret di Magelang, dan pemerintah nasional memberikan kepada kita pemahaman, wawasan yang memadai tentang langkah-langkah kebijakan yang diambil. Bahwa pemangkasan anggaran yang dilakukan itu adalah usaha untuk mendorong penghematan, efisiensi, tetapi pada saat yang sama juga mendorong produktivitas kita. Pemangkasan anggaran yang kita ambil sebanyak 30 miliar yang ditambah dengan daerah-daerah lain akan didaya gunakan untuk program-program strategis nasional, antara lain makan bergizi gratis dan juga urusan-urusan pembangunan sektor pertanian dan kesehatan yang dalam paparan para menteri di Magelang memberikan gambaran bahwa ada ambisi besar, ada gerakan besar untuk memajukan sektor-sektor ekonomi kita. Karena itu pada kesempatan ini mudah-mudahan kita sama-sama masih memelihara optimisme dan kegairahan untuk sama-sama maju dalam semangat lompatan jauh Flores Timur. Efisiensi yang didorong oleh pemerintah pusat juga barangkali harus kita anggap sebagai shock terapi yang positif untuk daerah ini. Karena dengan efisiensi itu kita dituntut untuk mengalihkan anggaran ke pos-pos yang membuat kita makin produktif dari waktu ke waktu. Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian, menghadapi situasi yang dilematis seperti itu, sama seperti yang kami sampaikan ketika apel perdana dengan para ASN di lingkungan sekretariat daerah dan dengan OPD yang ada, kami menyampaikan bahwa ada beberapa kunci dalam menghadapi situasi sekarang ini,
situasi yang ditandai oleh penghematan anggaran, situasi yang ditandai oleh efisiensi, tetapi juga situasi yang ditandai oleh kebutuhan kita yang begitu banyak yang bersumber dari persoalan-persoalan yang kita hadapi. Bagi saya yang pertama yang harus ditumbuhkan sebelum mengambil langkah-langkah teknis yang lain adalah menciptakan ekosistem sosial dan intelektual yang kondusif di lingkungan penyelenggara pemerintahan di daerah ini. Karena itu kami pertama sekali mengatakan bahwa pada saat awal ini kita perlu menata hati kita semua, hati eksekutif, hati birokrasi, dan mudah-mudahan hati teman-teman di legislatif melalui penemuan kembali, reinventing definisi dari kepemimpinan, definisi dari kepolitisian kita, dan definisi daripada kebangun kerajaan ASN. Kita beruntung bahwa setelah sekian lama berjalan di ranah pemerintahan dan kepemimpinan, Pak Prabowo sebagai Presiden RI menyegarkan kembali definisi tentang kepemimpinan itu, bahwa pemimpin adalah pelayan, pemimpin adalah abdi masyarakat. Kita sama-sama mudah-mudahan melalui teman-teman, dukungan kritis teman-teman juga diharapkan untuk selalu mengingatkan kami bersama para birokrat untuk selalu ingat bahwa pemimpin adalah pelayan, pemimpin adalah abdi masyarakat yang 30.000 di dalamnya adalah masyarakat miskin, abdi masyarakat yang 61%-nya adalah masyarakat petani, abdi masyarakat yang banyak tinggal di pedesaan, abdi masyarakat yang masih mengalami kesulitan infrastruktur, jalan rusak sampai dengan 300-an kilo. Yang kedua adalah kami juga mau melakukan repositioning posisi birokrasi dalam kaitan dengan tujuan-tujuan pembangunan. Dan kami bersyukur sekali bahwa ketika kami menyampaikan ini di hadapan para ASN, saya minta maaf karena lagi waktu. Para ASN kita menanggapi ini secara sangat positif, bahwa terlanjur birokrasi ini memang by definition adalah sistem yang sangat mekanistis. Pandangannya tertuju pada tupoksi di hadapan mata, kerjaan-kerjaannya yang ada di hadapan mata, sehingga juga sulit, tidak terbiasa untuk melihat jauh, melihat sampai kepada output hasil akhir, melihat jauh sampai dengan outcome. Kita ingin menumbuhkan kembali kesadaran bahwa sekalipun pekerjaan-pekerjaan kita adalah pekerjaan yang rada teknis, tetapi yang selalu harus kita lihat adalah output dan outcome akhirnya. Komitmen kita adalah tujuan-tujuan tadi, pengentasan kemiskinan, peningkatan angka IPM, penanganan infrastruktur, dan persoalan-persoalan lain di masyarakat. Dan kami bersyukur bahwa teman-teman ASN bisa menerima itu setidaknya pada hari-hari awal keberadaan kami di lingkungan birokrasi Polres Timur ini. Yang ketiga adalah positive view atas efisiensi. Sebagaimana kami katakan tadi, kalau kita melihat efisiensi ini sebagai sesuatu yang membuat kita stres, yang membuat kita merasa tidak aman, maka kita tidak cukup bergairah dalam bekerja. Tapi kalau efisiensi ini kita anggap sebagai langkah pemurnian diri dan jiwa kita untuk melihat bahwa uang yang ada di hadapan mata kita bisa bernilai lebih daripada sebagaimana yang sudah kita perlakukan selama ini, maka efisiensi itu akan menjadi sangat positif, dan hasil dari efisiensi itu tetap bisa kita gunakan untuk kemaslahatan masyarakat kita. Dan ekosistem sosial yang keempat adalah soal modal sosial. Kami percaya bahwa saya dan Pak Ignaz pasti selalu dalam keterbatasan. Siapapun juga pemimpin tetap pasti dalam situasi serba terbatas. Karena itu kebersamaan, modal sosial, gemoy di antara kita, tukar pikiran di antara kita,
gagasan-gagasan yang disampaikan dalam situasi formal dan informal tentu sangat bermakna buat kemajuan dari daerah ini. Ada diskusi-diskusi lepas di jalanan juga kami hargai sebagai hal yang berharga, termasuk dari siapapun juga, dari orang kecil yang memberikan pikiran-pikiran itu. Mudah-mudahan kita sama-sama menjaga, menghargai bahwa tukar pikiran, gemoy di tingkat pikiran juga sesuatu yang sangat positif untuk mendukung kemajuan daerah kita ke depan. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, setelah itu barangkali sebelum masuk kepada hal yang lain, kami ingin menyampaikan bahwa kita mempunyai beberapa kata kunci untuk kesuksesan kita ke depan yang sama-sama kita ketahui. Dalam beberapa waktu kampanye yang lalu juga kami selalu mengatakan bahwa lompatan Jawa Flores Timur atau peningkatan produktivitas dalam skala lompatan memiliki beberapa kata kunci teknis di situ. Inovasi, karena kami percaya bahwa kemajuan pembangunan suatu daerah, suatu negara, selain didorong oleh sumber daya alam, juga didorong oleh sumber daya inovasi, pikiran-pikiran cerdas dari banyak orang. Dan tentu saja inovasi ini diselenggarakan dalam beberapa tingkatan. Inovasi di tataran kebijakan dengan melakukan bauran yang baik antara orientasi pemberdayaan ekonomi dan orientasi pembangunan teknis, sampai kepada inovasi di tingkat lapangan, bagaimana katakanlah teknologi pertanian terbaru bisa diadopsi di tingkat bawah, inovasi di dalam model bisnis, bagaimana kita mengajak teman-teman swasta dan mengembangkan pola kerjasama dalam cara yang masuk akal dan saling menguntungkan, inovasi di banyak tataran, baik tataran kebijakan maupun tataran operasional. Kata kunci yang kedua adalah institusi. Institusi adalah bagaimana kita mengelola pemerintahan ini melalui kerjasama, melalui birokrasi dengan sebaik-baiknya. Kami menyampaikan kepada teman-teman birokrat bahwa kita memberikan penghargaan pada profesionalisme. Kita memberikan iklim profesionalisme dengan tidak mengambil keputusan sembarangan, keputusan yang terlalu mencampur baur kepentingan politik dalam keputusan penting di sana. Institusi berarti juga membangun pemerintahan yang bersih. Kami bersyukur bahwa di awal-awal ini KPK langsung melakukan koordinasi dan kami juga ikut serta di dalamnya. Dan KPK memberikan kepada kami langkah-langkah indeks pencegahan korupsi. Ada 11 indikator di sana, ada 3 aspek dan begitu banyak variabel lain yang perlu kita perhatikan. Dan saya kira sebagai suatu daerah kita sama-sama berkepentingan untuk mulai menjaga dengan lebih serius wajah birokrasi kita agar menjadi birokrasi yang bersih. Melampaui hal-hal standar seperti itu, kita juga tentu menginginkan birokrasi kita produktif dan dikelola dalam tata kelola pemerintahan yang baik. Tata kelola pemerintahan yang baik berarti alur manajemennya juga dilakukan dengan baik dan berkualitas. Kami berharap supaya juga perencanaan kita lebih berkualitas, proses monitoring evaluasi berkualitas, pelaksanaan berkualitas, dan juga kerja-kerja lingkungan kita yang berkualitas untuk memproduksi kebijakan setiap tahap pembangunan berikutnya secara lebih berkualitas. Khusus untuk urusan keimbangan ini kami berharap supaya juga bisa berkoordinasi dengan BPS supaya hari ini kita berangkat dari kita mana itu harus agak jelas secara statistik. Angka kemiskinan kita berangkat dari 10.000, indeks pembangunan 30.000, indeks pembangunan manusia kita berangkat dari angka 7, sekian yang merupakan 10 dari bawah di tingkat daerah. Lalu juga indeks nilai tukar petani masih di bawah 10 sekian, indeks nilai tukar nelayan masih di bawah 10 sekian. Kita mau supaya starting awal kita pada saat ini di titik mana secara statistik bisa kita ketahui dengan jelas, dan
perkembangannya dari tahun ke tahun dapat kita monitor dengan baik melalui kerjasama dengan statistik yang melakukan evaluasi monitoring perkembangan itu secara ilmiah. Institusi berarti juga penerapan good governance dengan baik sebagaimana yang biasa kami katakan, good governance, partisipasi, pertanggungjawaban dan transparansi. Kita mau juga supaya partisipasi lebih berkualitas, tidak seremonial saja, baik di tingkat desa dan ke atasnya. Kita melibatkan di tingkat desa misalnya perencanaan sektoral yang menjadi alas dari perencanaan desa, barangkali juga perlu kita promosikan. Lalu juga pertanggungjawaban, kami mau konsisten juga dengan apa yang kami sampaikan pada masa kampanye bahwa kita tidak mau hanya pertanggungjawaban administratif dan pertanggungjawaban keuangan, tapi juga pertanggungjawaban substansi. Mudah-mudahan kita bisa secara reguler menyampaikan itu ke publik, pertanggungjawaban substansi kita dengan baik. Dan yang terakhir soal tata kelola pemerintah adalah bahwa kita mau supaya lebih transparan. Saya khawatir dari waktu ke waktu kata transparan ini mulai melemah. Awalnya setan transparansi, tetapi mudah-mudahan teman-teman birokrat kita tidak makin kompromi dari waktu ke waktu, tidak tetap konsisten dengan bahasa kampanye kami. Kita menggunakan totalitas transparansi, setan transparansi, segala hal kita buka ke publik supaya diketahui oleh publik dan publik bisa menyampaikan respon balik pikiran-pikiran mereka, tanggapan mereka. Saya kira untuk urusan institusi itu, jadi kata kunci yang pertama inovasi, yang kedua institusi, yang ketiga industrialisasi atau hilirisasi. Kita bersyukur bahwa di tengah usaha pikiran dalam lompatan jauh bahwa kita harus melakukan hilirisasi pengembangan produk sekunder kelapa berbentuk VCO, berbentuk minyak tanah, kopra putih dan lain sebagainya, ikan dalam bentuk pengolahan dan lain sebagainya. Jakarta, pemerintah nasional juga mendengungkan tema hilirisasi dengan sangat kuat dan nyaring di situ. Karena itu mudah-mudahan gayung bersambut antara kita dan pemerintah pusat ini dapat mendorong hilirisasi, karena kami percaya bahwa dengan hilirisasi kita akan mengalami kemajuan yang besar di situ, terutama nilai dari produk komoditi-komoditi kita dan juga rantai nilai selanjutnya. Dan kata kunci yang keempat adalah investasi. Sekalipun daerah ini agak tidak bersahabat dengan kata investasi, dan ketika kita bicara investasi kita langsung bertanya apa sih peluang investasi yang ada di hadapan kita, tapi kita coba membangun kepercayaan pada investasi ini. Dengan apa? Dengan menyediakan iklim investasi yang baik dan seturut aturan yang ada. Kita tahu bahwa basic semacam RT/RW, RDTR segala macam juga harus sudah kita siapkan dengan baik. Itu satu soal perangkat kerasnya, perangkat lunak aturannya, dan juga pelayanan satu pintu yang juga harus disediakan dengan baik, dan juga kegentaran menawarkan potensi-potensi kita ke pihak investor. Pada saat awal ini kami bersyukur bahwa investor di sektor kelautan dan perikanan sangat bergairah ketika kita mengatakan bahwa perhatian kita di sektor kelautan dan perikanan akan kita besarkan di situ. Mudah-mudahan iklim awal, respon awal dari para investor ini juga dapat kita jaga ke depan sehingga di daerah ini juga ada pertumbuhan investasi yang besar. Lalu faktor kelima sebetulnya yang tidak banyak kita boleh bisa lakukan pada tahun pertama ini adalah infrastruktur. Infrastruktur adalah kata kemajuan. Kemarin di Jakarta, begitu Menteri PU ngomong, langsung tidak ada tanya jawab memang di situ, karena dia tahu kita daerah menunggu cerita soal program infrastruktur, tetapi segalanya dipangkas. Dari dalam kesulitan anggaran dari pusat seperti itu, kita harus menerima bahwa capaian kita dalam bidang infrastruktur untuk sementara ini belum ada kabar baiknya di tahun 2025 ini. Mudah-mudahan setelah menata anggaran kesana kemari, pemerintah pusat kembali memberikan perhatian untuk ini, dan dalam keterbatasan anggaran yang ada, mudah-mudahan juga melalui efisiensi
di daerah ini sebanyak 67 kilo di tahun ini bisa kita bangun untuk memberi perhatian dalam semangat keadilan sosial terhadap wilayah kita yang paling tertinggal, katakanlah Basira yang sudah kita janjikan dari waktu ke waktu, mudah-mudahan ada sentuhan sedikit di sana. Saya kira itu Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian, Bapak Ketua dan pimpinan dan anggota yang terhormat, bagi kami dalam situasi seperti ini, beberapa strategi kami pertimbangkan ke depan, sebagaimana yang kami sampaikan tadi. Pertama adalah bauran kebijakan yang harus utamakan pemberdayaan ekonomi dan peningkatan pendapatan asli daerah. Lalu yang kedua adalah penetapan prioritas pembangunan infrastruktur yang didukung uang yang sangat terbatas seperti itu dengan pertimbangan kebutuhan yang lebih baik dalam semangat keadilan sosial. Karena itu yang antri banyak urusan infrastruktur, kita harus bisa memberikan penjelasan agar mereka bisa ikhlas tahan diri menerima kenyataan ini. Lalu yang ketiga adalah praktek manajemen yang lebih profesional. Teman-teman birokrat nanti kita harapkan supaya bisa lebih cepat sedikit. Kadang kita punya waktu dan momentum yang tidak bisa ditunggu kali berikutnya. Mudah-mudahan kita bisa bekerja lebih cepat di sana. Lalu yang keempat adalah optimalisasi koordinasi politik ke tingkat atas. Sebab kita sama-sama tahu, yang pernah di Jakarta tahu bahwa yang ditahan di Jakarta juga cukup banyak di Jakarta. Mudah-mudahan kita bisa mengoptimalkan komunikasi koordinasi ke tingkat atas. Dan yang kelima adalah inovatif financing yang juga digemarkan oleh pemerintah kita di tingkat nasional. Bagaimana cara kita mengkreasikan pembiayaan alternatif yang bersumber dari swasta, yang bersumber dari CSR dalam skema kerjasama yang baik melalui BUMD dan lain sebagainya. Pimpinan dan anggota yang terhormat, di tengah kerinduan masyarakat kita untuk mendengar hal-hal yang lebih konkret yang dilakukan beberapa hari mendatang, dengan tidak bermaksud untuk ikut tren 100 hari, barangkali beberapa hal ini boleh kami sampaikan untuk juga membuat tantangan terhadap diri sendiri, tantangan terhadap pemimpinan kami berdua, dan tantangan terhadap birokrasi untuk mempercepat langkah kita di 100 hari ini ke depan, dan izinkan kami membacakannya. Di bidang ekonomi, pertama, mengambil langkah indikatif untuk menunjukkan keseriusan dalam pemberdayaan ekonomi mikro dengan memberi bantuan ekonomi kepada usaha mikro desa mulai dari 30 desa atau kelompok di 100 hari pertama ini sampai dengan 250 desa atau kelompok sampai dengan 100 desa atau kelompok dalam tahun 2025 ini. Sekarang dulu masa kampanye kita janji semua dapat ini, tapi menimbang kesana kemari masih 100 desa atau kelompok. Yang kedua, menyelenggarakan masih di poin 1 ekonomi. 1-2, menyelenggarakan pelatihan pendamping pemberdayaan ekonomi profesional yang pesertanya berasal dari pelaku-pelaku ekonomi mikro dan ekonomi kreatif yang sudah relatif berhasil. Terus 1-3, menguatkan kelembagaan pendamping melalui sinergi berbagai lembaga pendampingan yang sudah ada dalam gugus tugas pendamping pemberdayaan ekonomi di tingkat kabupaten dan di tingkat kecamatan. Kita memberi catatan untuk belajar dari program-program serupa di beberapa waktu yang lalu sehingga tidak mengulangi persoalan yang sama. Bidang ekonomi yang kedua adalah merintis percontohan pertanian modern terintegrasi di beberapa spot. Yang sudah siap adalah di Desa Saku, di mana teknologi air dengan tenaga surya sudah disiapkan di situ, dan juga dengan teknologi
penakar kandungan hara dalam tanah dan dengan rekomendasi pemupukan sudah ada di situ. Lalu yang ketiga adalah membangun 2 sumur bor di wilayah Okan Solor untuk menyediakan air baku lahan kering. Yang keempat, merintis pembentukan BUMD sektor kelautan dan perikanan PT Mina Flores Timur melalui pembentukan Perda BUMD PT Mina Flores Timur dan melakukan revisi Perda penyertaan modal. Kemarin Pak Sekda dan teman-teman sudah menjelaskan bagaimana keribetan prosesnya. Cuma untuk sementara kami meminta Pak Sekda dan mudah-mudahan atas izin dan semangat teman-teman, kalau bisa kita percepat, bolehlah urusan kelembagaan kita percepat untuk urusan ini. Lalu yang kelima, menopang dan merangsang hilirisasi komoditi mente dan kebiri dengan memberikan bantuan peralatan pengupas mente dan pemecah kebiri dengan skala ekonomi yang memadai. 6. Koordinasi optimalisasi akses program nasional sektor pertanian serta kelautan dan perikanan dan penyiapan lahan optimalisasi sektor pertanian yang diminta Jakarta. Kita harus menyiapkan sampai dengan 2.000 hektar lahan untuk jagung ini. Kita mau menyiapkan lahan untuk urusan itu. Lalu yang ketujuh, koordinasi rutin pengendalian inflasi dan kajian manajemen rantai pasok minyak tanah dan solar yang hari-hari ini menjadi keprihatinan. Tentu saja langkah cepat untuk sidak di lapangan perlu dilakukan, tapi setelah itu kita perlu membenahi manajemen rantai pasoknya secara lebih baik. Di bidang infrastruktur hanya ada 2 saja di sini. Pertama, mengindikasikan perhatian pada infrastruktur dan sensitivitas pada dampak bencana dengan membangun 4 plat deker di wilayah Tanjung Bunga, plat deker Liang Padu, plat deker Kota Tulmadu Lite Waiberang, plat deker Lobobele, langkah awal pembangunan jembatan Lato Kawaliu, dan mudah-mudahan setelah 100 hari sampai dengan 2025 jalan sepanjang lebih dari 3 km bisa kita bangun di Pasirah nanti. Lalu yang kedua, penanganan cepat urusan listrik yang hari-hari dikeluhkan dan pembenahan sistem koordinasi manajemen kelistrikan. Di bidang kesehatan kita mau melakukan evaluasi komprehensif karena kata audit agak sensitif di situ, kita menggunakan kata evaluasi komprehensif RSUD dan keseluruhan penyelenggaraan sektor kesehatan. Kita mau membenahi tidak secara instan, ada masalah satu aspek, satu bidang kita tangani, tapi kita mau melihat persoalan secara keseluruhan dulu. Lalu yang kedua, penyusunan rencana strategi sektor kesehatan dan master plan RSUD. Sama-sama kita tahu bahwa kita punya mungkin 3 paket di urusan di RSUD, tetapi kalau sumber paketnya beda-beda, bisa saja satu warna merah, satu warna kuning, satu warna hijau, bisa warna-warninya pelanginya bagus, tapi membuat wajah rumah sakit itu menjadi berantakan. Jadi kita mau ikut mempengaruhi, mengarahkan juga supaya wajah rumah sakit kita itu ditata, ada intervensi program tetapi yang selaras dengan master plan tata ruang fisik bangunan di sana yang sudah kita buat. Lalu yang ketiga adalah kick off sektor kesehatan rumah sakit umum daerah dan atau penyelarasan rencana pembangunan RSUD. Kita memang punya 3 paket di sana, tambah lagi dengan laboratorium kesehatan, tetapi juga kita masih boleh berusaha untuk mencari yang lebih besar di Jakarta untuk urusan rumah sakit ini, karena beberapa daerah baru memiliki rumah sakit yang bagus. Manggarai Timur yang berangkat dari rumah sakit kelas D ke C dibangun dengan wajah sangat baik, 4 lantai dengan desain bagian depannya sangat baik. Karena itu kalau kita masih bisa memperjuangkan di Jakarta, kita perjuangkan. Tapi kalau tidak, apa boleh buat, kita menerima yang ada, tapi kita kembalikan dalam master plan yang baik.
Lalu di sektor pendidikan kita mau ada peluncuran tematik pendidikan karakter bulangan bertepatan dengan Hari Pendidikan Nasional. Lalu penandatanganan MOU kerjasama pelatihan guru dengan Universitas Sanata Dharma dan juga penataan MOU kerjasama beasiswa dengan satu universitas di Surabaya. Minta maaf karena nama universitasnya soal Surabaya. Urusan ketenaga kerjaan kita di 100 hari ini kick off magang dan pelatihan magang persiapan ke Jepang. Pelatihan 3 bulan di sini akan dilanjutkan dengan 6 bulan di Jakarta. Lalu kick off kerjasama pelatihan otomotif reparasi mobil dengan perusahaan perbengkelan di Jakarta, kerjasama kita dengan SMKN Larang Tuka. Lalu persiapan pembangunan workshop BLK di Oka ya. Di Oka menggunakan lahan yang kita punya. Lalu yang keempat, penataan regulasi pekerjaan migran desa Flores Timur. Terkait olahraga, rekreasi dan pariwisata, kita di 100 hari ini belum lari-lari, tapi kita persiapan lomba lari maraton di Pulau Solor. Mudah-mudahan eventnya bisa kita perbesar dan kita polis dengan event tambahan lain dalam koordinasi dalam pendampingan dengan profesional dari luar daerah kita. Lalu yang kedua, launching dan penyelenggaraan live musik malam Sabtuan di Kota Larang Tuka, entah malam Sabtuan atau malam Mingguan atau malam Jumatan. Tapi kalau malam Jumatan, tidak agak repot ya. Kita malam Jumatan. Jadi kita malam Sabtuan aja sementara ini. Kita mau supaya juga industri kreatif kita bisa berkembang dari waktu ke waktu. Terkait Semana Santa, kita tidak banyak hal yang bisa kita buat karena waktu yang terlalu mepet, tapi kita mau menyiapkan 3 drone jalur Semana Santa dan juga sound system dengan tiang fungsi ganda sepanjang jalur Semana Santa, sehingga kalau tidak di luar Semana Santa, tiang yang ada itu bisa kita gunakan untuk hal-hal lain, termasuk lampu hiasan dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga, menata penyelenggaraan event festival balai lagi, dan juga kita mau hadirkan IO dari luar daerah, bagaimana mereka bisa punya pandangan, mata mereka bisa melihat dan merekomendasikan hal tertentu untuk penataan event Semana Santa kita, tidak untuk menghilangkan nilai sakralitas religiositasnya, tapi kita mau menambahkan hal-hal lain supaya acara itu menarik secara pariwisata. Tentu saja program-program itu dilaksanakan 100 hari ini tanpa meninggalkan perhatian kita pada penanganan dampak erupsi Gunung Labotobi. Dan dari identifikasi, tentu saja kita mau supaya pekerjaan tersisa memastikan lokasi pemukiman baru ini tetap cepat dituntaskan. Dan karena itu kita mau mengambil langkah cepat untuk menuntaskan di mana saja lokasi pemukiman, karena orang di Jakarta juga lagi siap-siap untuk panen. Yang kedua adalah kerjasama dengan BNPB dan institusi vertikal terkait pembangunan pemukiman. Yang ketiga, kajian dan perencanaan penanganan dampak ekonomi dari lokasi pemukiman. Tentu saja kita perlu juga antisipasi dan syukur dari simulasi kita selain PTT 2M kemarin, barangkali kita bisa siapkan bantal penanganan tambahan untuk menangani dampak ekonomi yang dialami oleh para pengungsi kita. Lalu yang berikut terkait sampah dan parkir, pertama penanganan persampahan dan revitalisasi lembaga persampahan dan perintisan usaha pengolahan sampah. Yang kedua, penataan regulasi parkiran agar parkir sekalipun nilai PAD-nya kecil juga tidak bisa mengelola risiko. Dan nanti yang terakhir terkait PAD, kita konsolidasi dan pengawalan OPD pemangku tugas PAD ada sebanyak 12 ada 12 OPD pemangku PAD. Kita konsolidasi supaya juga serius untuk memberi perhatian pada penjalanan PAD. Bapak-bapak pimpinan dan
Bapak, teman anggota semua yang saya hormati, demikian yang bisa kami sampaikan pada kesempatan perdana hari ini untuk kami mengulangi harapan untuk kemitraan yang kritis dan konstruktif, mengulangi ajakan bahwa modal kebersamaan kita, kemudian kita, pikiran saling mengingatkan dan kerjasama dalam iklim positif, saling memadukan energi positif dari kita yang terlanjur menjadi elit daerah ini adalah kata kunci untuk kemajuan kita ke depan itu. Karena itu mudah-mudahan kita senantiasa bermitra dengan baik, saling menopang, saling berkomunikasi positif, dan sebagaimana kami sampaikan di hadapan para ASN, kita memulai awal jalannya pemerintahan, era yang tentu kami maksudkan sebagai era baru ini, kita isi dengan semangat positif, energi positif, karena kita percaya hanya dengan energi positif, Jawa Tengah bertindak Polres Timur ini, kita bisa membawa kemajuan, mengatasi persoalan-persoalan, menjawab kerinduan dan harapan yang ada di tengah masyarakat kita. Saya kira sekian saja yang boleh kami sampaikan. Terima kasih buat kita semua. Salam sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan ini, perkenankan kami menyampaikan beberapa informasi tentang Lembaga DPRD Kabupaten Flores Timur. Pertama, jumlah anggota DPRD Kabupaten Flores Timur 30 orang. Semuanya berjenis kelamin laki-laki. Dengan 20 anggota baru hasil Pileg 2024 dan 10 anggota lama yang terpilih kembali dalam Pileg tahun 2024. 30 anggota DPRD Kabupaten Flores Timur ini berasal dari 9 partai politik. Yang pertama, Partai Nasional Demokrat Nasdem 7 anggota. 2. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP 5 anggota. 3. Partai Amanat Nasional PAN 5 anggota. 4. Partai Kebangkitan Bangsa PKB 4 anggota. 5. Partai Golongan Karya Golkar 3 anggota. 6. Partai Gerakan Indonesia Raya Gerindra 3 anggota. 7. Partai Demokrat 1 anggota. 8. Partai Persatuan Indonesia Perindo 1 anggota. Dan yang ke-9, Partai Gelombang Rakyat Indonesia Gelora 1 anggota. Yang ketiga, DPRD Kabupaten Flores Timur terdiri dari 6 fraksi. 1. Fraksi Partai Nasional Demokrat Nasdem. 2. Fraksi Partai Amanat Nasional PAN. 3. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP. 4. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa PKB. 5. Fraksi Partai Golongan Karya bersama Partai Demokrat. Dan yang keenam, fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya Gerindra bersama Partai Gelora dan Partai Perindo. Dalam kesempatan berharga ini, dari lembaga DPRD juga kembali menegaskan kepada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Flores Timur untuk mendorong capaian pendapatan asli daerah dengan situasi fiskal dan keuangan secara nasional yang sulit. Karena itu, kami berharap Bupati dan Wakil Bupati bisa membuatkan semacam kontrak kinerja untuk memicu dan memacu kinerja OPD, khususnya 12 OPD pemangku PAD, agar capaian realisasi PAD di akhir tahun 2025 bisa sesuai dengan target. Kemudian yang kedua, percepat untuk menuntaskan lokasi hunian tetap
bagi masyarakat terdampak erupsi Gunung Tidai Otori laki-laki. Dan yang ketiga, percepat pembangunan rumah dan fasilitas lainnya di daerah konflik sosial, yaitu di Elepati dan Bukanima. Dan yang berikut, ada sekian jembatan yang mengalami kerusakan parah dan beberapa ruas jalan yang juga mengalami kerusakan parah. Oleh karena itu, kami berharap Bupati dan Wakil Bupati bisa mengambil langkah-langkah cepat untuk bisa menangani ini. Forum rapat paripurna yang saya hormati. Selanjutnya, dengan memohon berkat dari Tuhan dan restu leluhur bawah tanah, serta seizin forum rapat paripurna yang terhormat, saya menutup rapat paripurna keempat DPRD Kabupaten Flores Timur pada hari ini, Jumat 7 Maret 2025 secara resmi.